Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Tommy Wijaya. Kali ini saya ingin membahas tentang komponen-komponen dari sistem penjamin kualitas software. Materi ini saya ambil dari internet terpadu. Langsung saja kita ke materinya. Yang pertama ada sistem SQA atau arsitektur SQA. Sebuah sistem SQA selalu menghubungkan berbagai komponen SQA yang semuanya digunakan untuk menantang sumber-sumber kesalahan perangkat lunak dan untuk mencapai tingkat kualitas perangkat lunak yang dapat diterima. Adapun komponen sistem SQA dapat diklasifikasikan ke dalam 6 kelas, yaitu komponen praproyek, penilaian terhadap komponen dari kegiatan siklus hidup suatu proyek, komponen pencegahan kesalahan infrastruktur dan perbaikan infrastruktur, komponen manajemen kualitas perangkat lunak, pengkajian terhadap komponen standarisasi sertifikat dan sistem SQA, mengorganisasi komponen SQA atau manusia. Adapun komponen praproyek, komponen SQA termasuk di sini dimaksudkan untuk meningkatkan langkah persiapan yang diambil sebelum memulai pekerjaan pada proyek itu sendiri. Tinjauan kontrak perangkat lunak dapat dikembangkan dalam kerangka kontrak yang terlebih dahulu dinegosiasikan dengan pelanggan atau sebagai perintah internal yang berasal dari departemen lain dalam suatu perusahaan. Adapun tinjauan kontrak meliputi kegiatan klarifikasi yang dipernyatakan pelanggan, review jadwal proyek, dan perkiraan kebutuhan sumber daya, evaluasi kapasitas staf profesional untuk melaksanakan proyek yang diusulkan, evaluasi kapasitas pelanggan untuk memenuhi kewajibannya, evaluasi risiko pengembangan, lalu rencana pengembangan dan kualitas. Setelah kontrak pengembangan perangkat lunak ditandatangani atau sudah terdapat komitmen untuk melakukan suatu proyek internal untuk kepentingan departemen lain dalam suatu organisasi, maka rencana proyek disiapkan ataupun development plan dan kegiatan terpadu penjamin kualitas atau quality plan. Adapun isu utama yang diperhatikan dalam rancangan pembangunan proyek adalah jadwal, sumber daya manusia dan perangkat keras yang diperlukan, evaluasi resiko masalah organisasinya, yaitu ada anggota tim, subkontraktor dan kementerian. Adapun metodologi proyeknya adalah tools pengembangan dan lain-lain. Lalu rencana penggunaan kembali dari perangkat lunak. Adapun isu utama yang diperhatikan dalam rancangan kualitas proyek adalah sasaran kualitas yang dinyatakan dalam istilah yang sesuai dan struktur, kriteria untuk memulai dan mengakhiri setiap tahap proyek, daftar tinjau, tes, dan kegiatan verifikasi dan validasi lainnya yang dijadwalkan. Adapun komponen siklus hidup suatu proyek perangkat lunak, siklus hidup proyek terdiri dari 2 tahap, yaitu pengembangan dan tahap operasional plan pemeliharaan. Beberapa komponen SQA memasuki siklus hidup pengembangan proyek perangkat lunak pada titik yang berbeda. Penggunaannya harus direncanakan sebelum inisiasi proyek. Komponen utamanya adalah ulasan review,
opini ahli, pengujian perangkat lunak, pemeliharaan perangkat lunak, jaminan kualitas pekerjaan subkontraktor. Adapun komponen-komponen infrastruktur untuk pencegahan kesalahan dan peningkatan, yaitu tujuan dari infrastruktur SKA adalah pencegahan kesalahan perangkat lunak ataupun setidaknya penurunan tingkat kesalahan perangkat lunak bersama-sama dan peningkatan produktivitas. Prosedur dan instruksi kerja, template dan checklist, pelatihan ulang dan sertifikasi staf, tindakan untuk pencegahan dan korektifnya adalah manajemen konfigurasi dan kontrol dokumentasi. Adapun manajemen komponen SKA mendukung pengawasan manajerial terhadap proyek pengembangan perangkat lunak dan layanan pemeliharaan. Komponen kontrol atau pengawasan meliputi kontrol kemajuan proyek ataupun termasuk kontrol terhadap kontrak pemeliharaan dan pengukuran kualitas perangkat lunak dan biaya kualitas perangkat lunak. Adapun standar SKA komponen sertifikat dan penilaian sistem. Alat-alat eksternal menawarkan jalan lain untuk mencapai tujuan dari jaminan kualitas perangkat lunak. Secara khusus, tujuan utama dari kategori komponen ini adalah satu, pemanfaatan pengetahuan profesional internasional. Kedua, peningkatan koordinasi dengan sistem kualitas organisasi lain. Ketiga, tujuan profesional dari evaluasi dan pengukuran pencapaian sistem kualitas organisasi. Lalu standar yang tersedia dapat diklasifikasikan ke dalam dua subkelas utama, yaitu standar manajemen kualitas dan standar proyek proses. Salah satu kedua dari subkelas dapat diminta oleh pelanggan dan ditetapkan dalam menyertai kontrak perjanjian. Adapun mengorganisasi komponen manusia pada SKA. Komponen SKA tidak dapat diterapkan dalam organisasi yang kosong. Mereka memerlukan basis atau dasar organisasi. Basis ini meliputi manajemen organisasi, personil, pengujian perangkat lunak, dan unit-unit SKA. Lalu pengurus SKA, anggota komitmen SKA, dan anggota from SKA. Tujuan utama dari basis organisasi SKA adalah sebagai berikut: untuk mengembangkan dan mendukung pelaksanaan komponen SKA, untuk mendefinisikan dari prosedur dan metodologi SKA, untuk menyarankan pengembangan komponen SKA. Pertimbangan dalam membimbing pengembangan sistem SKA suatu organisasi. Sistem jaminan kualitas perangkat lunak berbeda di antara mereka sendiri. Hal ini menunjukkan fleksibilitas yang melekat dalam pengembangan sistem tersebut. Selain itu, variasi dan karakteristik organisasi tertentu dalam menggunakan 13 sistem SKA tercermin dalam pertimbangan yang diterapkan, yang berarti bahwa organisasi yang berbeda menggunakan sistem SKA yang berbeda. Keputusan mengenai sistem manajemen kualitas perangkat lunak dalam suatu organisasi terbagi dalam dua kategori umum, terbagi dua kategori utama. Maksudnya yang pertama adalah basis organisasi SKA, yang kedua komponen SKA untuk diimplementasikan dalam organisasi dan tingkat penggunaannya. Sekian penjelasan materi tentang yang saya bawakan. Terima kasih telah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf jika
ada salah-salah kata ataupun penulisan pada video ini, karena saya dalam proses masa pembelajaran. Sekali lagi terima kasih telah menonton video saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.